Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus Sa'diyah. Saya akan membawakan seminar yang berjudul Penerapan Metode Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS, Sikap Kepahlawanan dan Patriotisme pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung proses keberhasilan pembangunan suatu negara. Pendidikan telah dilaksanakan semenjak adanya manusia. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan serangkaian peristiwa yang kompleks yang melibatkan komponen antara lain tujuan, peserta didik, pendidik, isi, metode, dan lingkungan. Pencapaian tujuan pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah begitu saja diperoleh, tapi pendidikan nasional dapat tercapai apabila unsur proses belajar terpenuhi. Menurut Suzana, unsur proses pembelajaran tersebut adalah guru, siswa, silabus, kurikulum, RPP, tes, dan lingkungan siswa yang sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Guru yang berprofesional adalah guru yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Berdasarkan tanggung jawab yang dipegangnya, maka guru harus selalu berupaya meningkatkan motivasi, peran serta, dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPS, sikap kepahlawanan dan patriotisme pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. 2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPS, sikap kepahlawanan dan patriotisme pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. 3. Bagaimana aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPS, sikap kepahlawanan dan patriotisme pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama penerapan metode inquiry pada mata pelajaran IPS, sikap kepahlawanan dan patriotisme kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. 2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan metode inquiry pada mata pelajaran IPS, kepahlawanan dan patriotisme kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. 3. Untuk mengetahui penerapan metode inquiry pada mata pelajaran IPS, kepahlawanan dan patriotisme kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis, dan yang kedua, secara praktis. Secara teoritis, menjadi bahan informasi ilmiah bagi praktis pendidikan mengenai penerapan metode inquiry, serta dapat menjadikan referensi dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran IPS materi kepahlawanan dan patriotisme. Secara praktis, bagi penelitian dan guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penerapan metode pembelajaran yang tepat pada materi kepahlawanan dan patriotisme. Bagi sekolah, sebagai masukan dan dasar pemikiran untuk mengoptimalkan pembelajaran IPS sesuai dengan metode yang tepat. Bagi pembaca, memberikan informasi mengenai penerapan metode inquiry
dalam pembelajaran IPS, materi kepahlawanan dan patriotisme. Selanjutnya, pembelajaran IPS di SD. Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan dari ilmu sosial dan merupakan interdisipliner ilmu, sehingga pendidikan IPS mengkaji suatu persoalan dari berbagai sudut pandang ilmu sosial dengan cara terpadu. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD yang memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dijelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, model inquiry. Model inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern, yang dapat dipergunakan pada berbagai macam pendidikan, mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Adapun kelebihan dan kelemahan model inquiry diantaranya, dalam kelebihannya, model inquiry banyak memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran menggunakan strategi ini lebih bermakna. 2. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 3. Strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi modern. Untuk kelemahannya, 1. Jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk dengan kebiasaan siswa belajar. 3. Kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. Secara umum, langkah-langkah model inquiry sebagai berikut. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Pengumpulan data. 5. Menguji hipotesis. 6. Merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, metode penelitian, rencana penelitian. Pada kondisi ini, guru atau peneliti belum menggunakan metode inquiry, sehingga pengetahuan sikap kepahlawanan dan patriotisme rendah. Selanjutnya, guru atau peneliti akan melakukan tindakan sebanyak 2 siklus. Pada siklus 1, pembelajaran IPS sikap kepahlawanan dan patriotisme menggunakan metode inquiry, dan pada siklus 2, perbaikan pada siklus 1 agar hasil pembelajaran IPS lebih meningkat. Perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan adalah kegiatan penyusunan langkah-langkah yang operasional untuk mencapai hasil-hasil yang telah dirumuskan dalam strategi. Beberapa langkah-langkah dari perencanaan tindakan sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Membuat lembar pengamatan tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme. 3. Membuat lembar evaluasi dan lampiran. 4. Menyediakan media gambar pahlawan. Pelaksanaan tindakan. 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP secara aktual. 2. Mengamati kegiatan siswa. 3. Melakukan penilaian. Observasi dan evaluasi. Dalam pengamatan siklus 1, dalam penyampaian materi guru banyak berperan aktif dan
berceramah, diselingi dengan tanya jawab. Siswa hanya mengamati dan mendengarkan penjelasan guru. Belum banyak siswa yang menguasai materi serta belum banyak siswa yang berinteraksi sendiri dalam pembelajaran siswa. Siswa juga belum antusias dalam berpikir secara kritis dan kreatif dalam mencari pengetahuan tentang kepahlawanan dan patriotisme. Adapun hasil tes siswa pada siklus 1, jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 19 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 12 siswa. Siswa yang tuntas belajar belum mencapai yang diharapkan, yaitu 75% dalam jumlah siswa. Dengan demikian, pembelajaran dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Pengamatan pada siklus 2. Pada siklus ini, guru menggunakan metode inquiry. Pembelajaran dilakukan selama 2 kali 35 menit dengan materi sikap kepahlawanan dan patriotisme. Langkah-langkah pembelajaran sama saja dengan siklus 1, hanya saja pada siklus ini guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Guru juga memberikan keleluasan siswa untuk belajar seperti apa yang dia suka. Pada saat tes dilakukan, siswa sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dengan cepat dan kegiatan pembelajaran pun menjadi lancar. Jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 28 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 3 siswa. Siswa yang tuntas belajar, maka siklus penelitian diberhentikan. Refleksi. Hasil analisis data refleksi. Data-data ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan yang dilakukan peneliti dalam upaya meningkatkan hasil belajar melalui metode inquiry. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian adalah jika hasil belajar peserta didik dalam penerapan metode inquiry pada pembelajaran IPS, materi sikap kepahlawanan dan patriotisme pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Pasar Baru diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Adapun indikator keberhasilannya pada siklus terakhir mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 65 atau lebih dari 65. Kriteria ketuntasan minimal KKM dengan mencapai 75% pada siklus terakhir. Terima kasih.